Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2010 dengan judul The Lost Tribe. Film ini akan menceritakan tentang 5 orang yang terdampar di sebuah pulau terpencil setelah kapal mereka hancur menabrak batu karang. Setelah mereka mencari tahu kondisi pulau yang mereka pikir tak berpenghuni itu, mereka pun menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Jadi bagaimana cerita selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 2007, sebuah perusahaan bernama Gansus Research mendanai sebuah penelitian tentang keberadaan sisa-sisa manusia purba yang masih tersisa di muka bumi. Penggalian situs kala itu dilakukan di sebuah pulau kecil yang terletak di tengah lautan Karibia dan diketuai oleh seorang ahli fosil bernama Maya. Terlihat para penggali mulai menemukan beberapa fosil kerangka. Maya kemudian meneliti temuan tersebut hingga tak lama kemudian salah satu kru mengabarkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Maya kembali ke sana dan mendapati sebuah tengkorak kepala. Ia meneliti dan terlihat tengkorak tersebut hampir mendekati tengkorak manusia normal. Namun bagian belakangnya jauh lebih lonjong dan juga struktur gigi taring yang lebih panjang. Di saat yang sama, salah satu petugas bersenjata terlihat mengabarkan pimpinannya atas temuan tersebut. Pimpinan yang ia hubungi tersebut kemudian menemui seorang bos dan si bos itu kemudian menyuruhnya menghabisi semua kru penelitian dan juga menghabisi semua manusia purba yang masih tersisa di pulau tersebut. Malam itu juga satu pasukan diterjunkan untuk membantai semua kru penelitian, termasuk juga Maya, dengan tujuan mencegah informasi tersebut tersebar. Selain itu mereka juga berniat menghabisi ras manusia purba yang masih tersisa. Setelah itu mereka mulai menyisir gua-gua kecil di sana untuk menemukan dan menghabisi ras manusia purba yang terakhir yang mereka sebut dengan The Lost Tribe. Akan tetapi saat perburuan rupanya merekalah yang dihabisi oleh para manusia purba. Sehari kemudian scene beralih dan memperlihatkan 5 orang pebisnis yang berniat berlayar dari Amerika ke Asia dengan tujuan mengembangkan bisnis mereka di sana. Mereka bernama Tom dan pacarnya yang bernama Anna. Ada juga Chris, si bos mereka yang bernama Joe dan pacarnya yang bernama Alexis. Setelah berbincang-bincang sambil merancang beberapa plan di negara tujuan, mereka pun beristirahat dan membiarkan kapal melaju dengan sistem autopilot. Di salah satu kamar terlihat Tom memberikan sebuah hadiah untuk pacarnya, yang rupanya itu adalah sebuah kunci rumah. Rupanya selama ini mereka telah lama berpisah karena urusan pekerjaan Tom. Dan kini ia memberikan sedikit hasil keringatnya pada Anna. Ia juga mengatakan dalam waktu dekat ia ingin menikahinya. Keesokan harinya Anna terbangun karena mendengar suara gaduh di atasnya. Yang rupanya saat itu Tom melihat seorang pria terombang-ambing di tengah lautan. Tom berenang ke arahnya dan membawanya naik ke kapal. Terlihat pria tersebut penuh luka di tubuhnya dan dalam keadaan syok dan sangat ketakutan. Di dalam kapal ia terus berteriak agar mereka memutar balik kapal. Namun sayang tak ada yang mengerti maksud pria tersebut. Hingga akhirnya Anna memberinya obat penenang. Joe mencoba menghubungi penjaga pantai dan menceritakan pria yang mereka temukan. Namun Tom kemudian memutus panggilan tersebut. Ia mengatakan butuh waktu jika harus menunggu penjaga pantai tiba. Sebaiknya mereka segera berangkat dan berlabuh di tempat terdekat. Melihat kondisi pria tadi sangat butuh penanganan dari pihak rumah sakit. Akhirnya saat itu mereka tak menunggu penjaga pantai datang dan memutuskan melanjutkan perjalanan. Dan untuk memastikan kondisi pria tadi, Tom memilih berjaga di depan pintu kamarnya. Saat tengah malam ketika semuanya tengah terlelap, pria itu mencoba kabur lewat jendela yang ada di atas kamarnya. Apa yang ia lakukan kemudian adalah mematikan autopilot kapal dan memutar kemudi kapal. Tadinya kapal terlihat berjalan normal, namun tiba-tiba radar menunjukkan tanda-tanda akan terjadi tabrakan. Yang rupanya tepat di depan kapal terdapat bebatuan karang.
Ia yang sepertinya kurang menguasai kemudi kapal akhirnya tak bisa mencegah kapal melewati karang. Hingga akhirnya dasar kapal mengenai batu karang tersebut dan membuat kerusakan yang sangat parah. Sontak benturan tersebut membuat mereka semua terbangun. Tanpa sempat berbuat apa-apa, air rupanya telah memasuki kapal. Tom pun berusaha menyelamatkan Anna dan yang lainnya. Tak butuh waktu lama, air dengan cepat memenuhi kapal, hingga kapal pun akhirnya karam. Setelah kejadian tersebut, dengan perjuangan keras, Tom dan yang lain akhirnya berhasil mencapai pantai dengan selamat. Akan tetapi mereka tak tahu ada di mana sekarang dan bahaya apa yang menanti mereka di sana. Mereka mulai mengumpulkan puing-puing yang ikut tersapu ke pantai. Beruntung di antaranya mereka mendapatkan radio yang masih berfungsi dengan baik. Tom kemudian menghubungi penjaga pantai dan menjelaskan kondisi mereka saat ini. Akan tetapi Tom tidak bisa memberikan informasi di mana posisi mereka sekarang. Ia hanya menduga-duga mereka sekarang berada di bagian utara pulau yang bernama Antilles. Sembari menunggu bantuan tiba, Chris mencari kayu bakar ke dalam hutan. Dan tiba-tiba ia mendengar sesuatu di balik semak-semak. Saat ia memperhatikannya, seekor anjing meloncat ke arahnya. Chris pun terjatuh tepat di sebelah mayat pria yang mereka tolong kemarin. Ia kemudian mengabarkan ke yang lainnya, yang membuat semua heran bagaimana pria itu bisa sampai ke dalam hutan dan apa yang telah menghabisinya. Akhirnya mereka pun mengubur pria tersebut di dalam pasir. Karena Chris tadi sempat mengatakan ia melihat seekor anjing, mereka pun mulai menduga-duga kalau pasti ada penghuni di pulau itu. Dengan berbekal pistol, Tom dan Anna pun memutuskan memeriksa ke dalam hutan, berharap mendapat bantuan makanan dan tempat tinggal untuk beberapa waktu. Setelah Tom meninggalkan yang lain, Chris juga ikut ke dalam hutan untuk melepaskan kebelet pipisnya. Di saat yang sama terdengar suara auman dari atas pohon. Suaranya pun cukup keras, bahkan Joe yang ada di pantai juga ikut mendengarnya. Sementara itu Tom dan Anna menemukan sebuah pondok darurat. Mereka pun masuk ke dalam sana dan melihat rupanya pondok tersebut belum lama ditinggal oleh penghuninya. Setelah dilihat-lihat diketahui pondok tersebut adalah milik Gansus Research. Rupanya Anna mengenal nama tersebut karena kala itu ia juga sempat menerima pendanaan dari Gansus Research atas penelitian tentang DNA coding selama masa kuliah dulu. Dan bisa dipastikan pria yang mereka tolong tersebut adalah salah satu anggota tim Gansus Research. Di saat yang sama, tanpa mereka sadari sesuatu mengawasi mereka dari kejauhan. Di tempat lain, Chris kembali ke pantai. Di sana ia tak melihat Joe dan Alexis. Tak lama Joe kemudian datang dan menunjukkan sesuatu kepadanya. Tom dan Anna yang masih berada di pondok melihat tembakan suar. Mereka pun segera bergegas kembali ke pantai. Sesampainya di sana, Chris menunjukkan mayat pria yang baru mereka kubur telah lenyap. Dari semuanya, tak ada satupun yang tahu apa yang telah terjadi. Mengetahui situasi memburuk, Tom kembali menghubungi penjaga pantai. Namun rupanya kali ini ia kehilangan transmisi. Joe dan Chris mulai menyalahkan Tom. Menurut Chris, Tom adalah orang yang harus bertanggung jawab atas apa yang menimpa mereka sekarang. Karena keputusannya menolong pria tadi menyebabkan mereka dalam posisi seperti sekarang. Tom tak mau memperkeruh suasana dan memilih menjauhi mereka. Anna yang berusaha menahannya pun tak ia hiraukan. Saat malam tiba, Tom mendengar sesuatu dari dalam hutan. Ia mencoba mencari tahu, namun tiba-tiba sesuatu menculiknya dari atas pohon. Keesokan harinya, Anna yang tak melihat Tom berusaha menemukannya. Akan tetapi, saat melihat jejak kaki Tom yang mengarah ke hutan, ia memilih untuk mengabarkan ke yang lainnya lebih dulu. Akhirnya setelah berunding, mereka pun memutuskan untuk mencari Tom ke dalam hutan. Setelah beberapa saat, mereka pun tiba di lokasi di mana Anna melihat pondok Gansus Research. Namun anehnya pondok tersebut tak lagi ada di situ. Di saat yang sama, Joe melihat jejak seperti benda yang habis diseret. Dengan harapan menemukan Tom, mereka kemudian mengikuti jejak tersebut. Di tengah perjalanan, Chris melihat sesuatu bergerak di atas pepohonan.
Alexis mengajaknya bergegas karena mungkin itu hanya dahan yang tertiup angin. Namun di balik rimbunnya dedaunan, sesuatu mendeteksi kehadiran Chris dan Alexis dari suhu tubuh mereka. Beberapa saat kemudian kembali mereka mendengar suara-suara binatang yang sangat aneh. Mereka kemudian menuju arah suara tersebut berasal dan melihat kembali mayat pria yang lenyap dari kuburannya. Dari kondisi mayat dengan dada terbelah seperti itu, Ana menduga itu bukanlah ulah kawanan binatang. Namun bisa jadi itu adalah ulah dari makhluk yang lebih mengerikan. Di saat bersamaan mereka mulai dikelilingi kawanan yang terlihat seperti kawanan kera, hingga membuat mereka semua ketakutan. Namun beruntung tak lama kemudian kawanan tersebut meninggalkan mereka. Melihat situasi menakutkan seperti itu, Chris memilih kembali ke pantai dan menunggu penjaga pantai tiba. Ana sempat menahannya agar tetap di grup dan ikut mencari Tom lebih dulu. Namun ia tetap bersikeras pergi. Alexis yang merasa kasihan kepadanya memutuskan untuk menyusulnya. Joe dan Ana melanjutkan perjalanan dan melihat seekor anjing. Rupanya anjing tersebut memandu mereka ke sebuah tempat, yang mana tempat itu adalah tempat di mana Maya dan timnya melakukan penggalian. Sementara itu Alexis dan Chris yang dalam perjalanan mereka dikagetkan oleh kemunculan kera besar yang membawa Alexis. Tak lama kemudian Chris melihat tetesan darah jatuh di daun dan ikuti dengan jatuhnya tubuh Alexis dari atas pohon. Melihat situasi tersebut, Chris berlari kencang berusaha menyelamatkan diri dari kawanan kera besar yang kini mengejarnya. Namun ia terjatuh dan saat itulah ia menjadi mangsa kera besar tersebut. Kembali ke base camp Gansus, di mana tak sengaja Joe menemukan sebuah flash disk dan membukanya. Ternyata isinya adalah rekaman Maya yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya selama ini Maya telah melakukan beberapa penggalian di banyak tempat, dan di pulau ini ia menemukan kerangka satu jenis manusia purba. Namun anehnya dari semua jenis temuan manusia purba yang ditemukan di seluruh dunia, tak ada satupun yang memiliki kecocokan dengan kerangka tersebut. Sehingga bisa disimpulkan kerangka makhluk yang ia temukan itu bukanlah kerangka manusia purba, melainkan makhluk karnivora yang memiliki struktur tubuh yang hampir mirip seperti manusia. Selain itu ia yakin sekali kalau makhluk temuannya tersebut masih hidup sampai sekarang di pulau itu. Saat itulah Ana kembali teringat dengan Tom. Namun saat mereka berniat pergi, salah satu petinggi Gansus yang bernama Markus menghabisi Joe. Ana berusaha menyelamatkan diri, akan tetapi Markus berhasil mengejarnya. Markus rupanya mencurigai Ana sebagai bagian dari tim Maya. Dan ketika Markus berniat menembaknya, sebuah tangan menembus perutnya. Dan setelah diperhatikan, makhluk tersebutlah yang disebut-sebutkan Ana dalam rekamannya. Ia dan seluruh koloninya bukanlah manusia purba, melainkan mereka adalah predator. Ana yang melihat kejadian tersebut berlari ketakutan, sementara para predator mengejarnya dari atas pepohonan. Ana kemudian tersandung hingga terguling-guling ke lereng bukit, sehingga tubuhnya pun kini penuh dengan lumpur. Ia kembali masuk ke dalam hutan dan melewati beberapa tanaman beri. Namun ia mulai terdiam ketika seekor predator mendekatinya. Rupanya makhluk tersebut tak bisa melihat dengan jelas. Ia hanya bisa menangkap visual melalui sensor panas di matanya. Karena tubuh Ana tertutupi lumpur, jadinya ia tak bisa mendeteksi keberadaan Ana. Selain itu, aroma buah-buahan beri telah menyamarkan aroma tubuhnya. Akhirnya makhluk tersebut pun pergi meninggalkannya, dan ia baru menyadari hal tersebut setelah mencium aroma beri di tubuhnya. Singkat cerita, Ana menemukan jalan kembali ke pantai. Tadinya ia berniat pergi dari pulau tersebut dengan alat seadanya. Namun tiba-tiba ia melihat sesuatu tersapu ombak ke pantai. Ia membuka kotak tersebut dan melihat kunci rumah pemberian Tom. Ia kembali teringat dengannya dan berniat menemukan Tom kembali. Saat malam tiba, ia mengolesi lumpur ke tubuhnya dan juga memecahkan beberapa buah beri untuk membaluri tubuhnya. Ia lalu mengikuti jalan yang tadi hingga sampai ke sarang para predator, yang mana di sana terlihat para predator sedang mengeksekusi Chris. Terlihat salah seorang pimpinan predator datang. Ia membelah dada Chris dan memakan jantungnya.
Setelah itu ia membiarkan anak buahnya memangsa Chris. Ana kemudian membuntuti kemana si pemimpin pergi, yang mana kini ia menuju ke sebuah gua. Di dalam gua tersebut Ana melihat mayat Alexis dan juga banyak mayat pasukan Gansus. Dan juga ia melihat Tom. Rupanya saat itu Tom masih hidup namun dalam kondisi yang sangat sekarat. Tom kemudian meminta Ana mengambil sesuatu di kantongnya yang rupanya ia menyimpan sebuah cincin untuk Ana. Tom meminta maaf karena tak bisa menyampaikannya lebih awal. Setelah menyampaikan kata-kata terakhir, Tom pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dengan rasa pedih, Ana pun berniat meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi beberapa predator mendatanginya. Satu-satunya jalan keluar dari sana adalah sungai kecil di bawahnya. Ia pun memberanikan diri melompat ke sungai tersebut. Setelah berada di luar gua, Ana pun sadar kalau kini tubuhnya tak lagi beraroma beri. Ia pun menepi dan kembali mencari jalan keluar dari hutan. Ia kembali berlari setelah mendengar suara para predator datang dan melihat mereka melompat dari satu pohon ke pohon yang lain dengan begitu mudahnya. Saat Ana merasa terpojok, anjing kemarin datang dan menggigit salah satu predator. Ana kembali berlari yang rupanya ia menuju ke pondok dan mengambil sebuah parang. Ia masuk kembali ke dalam hutan dan bersembunyi di atas pohon. Namun salah satu predator mengetahui keberadaan Ana. Ia kemudian memanjat naik dan berusaha menangkap Ana. Bahkan satu predator ikut naik ke atas pohon. Ana menjadi bahan rebutan di antara mereka. Hingga tak sadar pegangan mereka putus yang membuat mereka terjun bebas. Beruntung Ana jatuh tepat di atas salah satu predator. Hingga ia berhasil selamat. Ana kembali mencoba kabur namun kembali beberapa predator mendatanginya. Bahkan kali ini pemimpin mereka ikut hadir di sana. Si pemimpin kemudian memberikan perintah pada anak buahnya untuk diam. Dan saat ia melompat ke arah Ana, dengan cepat Ana mengambil parang dan akhirnya menancap di perut sang pemimpin predator. Ana kembali mengambil parangnya dan berteriak ke arah para predator yang lain. Rupanya hal tersebut membuat mereka kehilangan keberanian dan pergi meninggalkan Ana. Beberapa saat kemudian Ana kembali ke pantai dan terlihat ia mengubur cincin Tom bersama semua kenangannya. Setelah itu ia membuat rakit sederhana dan kembali berlayar. Entah bagaimana nasibnya setelah ini, yang pasti ia sedikit tenang karena telah meninggalkan pulau tersebut. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.